Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa akhirnya Ramadan kita berjumpa lagi. Dan khususnya kepada para pemirsa BTV, mari kita mengikuti bulan suci Ramadan ini dengan penuh kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Kita sangat bersyukur ya. Tidak terasa rasanya kita hanya berjumpa lagi pada bulan kesayangan kita, bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap ya, semoga Ramadan kali ini insya Allah akan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Baik dari segi kuantitatif ibadah kita semakin bertambah, maupun juga kualitas Ramadan kita kali ini seluruh amaliannya juga semakin bagus. Ya, karena itu saya menghimbau mumpung pada masa-masa awal bulan suci Ramadan nanti kita akan hadapi ini, saya mohon ada beberapa hal sebagai direction dari kami. Ya, ingin saya berbagi kepada teman-teman semuanya, terutama umat Islam. Yang paling pertama kita harus tahu adalah niat untuk berpuasa Ramadan. Ada dua macam niat yang perlu kita pahami. Niat mengikuti Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab dalam ilmu fikih yang sangat penting. Kita tidak perlu berniat setiap malam untuk berpuasa, cukup diawali niatnya pada tanggal malam 1 Ramadan. Niatnya adalah nawaitu soma Ramadan fi hadhihi sana lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Sudah cukup, tidak perlu kita berniat lagi setiap malam. Tapi menurut Imam Syafi'i, tidak. Harus kita berniat setiap malam, bukan subuhnya. Tapi sesudah salat tarawih atau sudah salat isya, sudah bisa kita berniat untuk besok. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sawma gadin an ardifadu syahr Ramadan Alhamdulillah ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa Ramadan ya, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok malamnya kita niat lagi. Persoalannya seperti saya, kadang-kadang lupa, terutama pada masa-masa waktu kita masih kecil dulu, lupa berniat. Nah, supaya kita nanti nggak ada masalah bulan puasanya, Ramadannya, puasanya ya, mari kita menggunakan dua niat. Kalau mau niru saya, tapi kalau tidak mau meniru saya juga nggak apa-apa. Ya, saya takut lupa nanti, kesibukan dan sebagainya. Jadi saya berniat dua-duanya. Satu menggunakan Imam Abu Hanifah, ya, saya berniat untuk berpuasa Ramadan tahun ini karena Allah. Sudah selesai, walaupun besok saya lupa untuk berniat, tetap sudah jalan bulan puasa saya. Tetap jalan puasa saya. Tapi lebih afdal lagi karena kita mazhab Syafi'i mayoritas Indonesia. Sekarang ini saya setiap malam berniat, dan kita kan juga diingatkan oleh para mubalaghah, para imam di sholat tarawih, mari kita berniat untuk berpuasa besok. Semua kita kan makmum masjid itu, makmum di masjid itu yang ikuti ibadat tarawih itu berniat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shawma gadin an adai pada syahr Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa Ramadan fardu karena Allah SWT. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu yang amal itu harus diawali dengan niat. Kalau kita berpuasa tanpa niat itu dayat, gak ada pahalanya. Maka itu jangan memandang enteng niat, karena niat itu sangat menentukan sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Mumpung masih awal ya, saya ingin menghimbau kepada para pemirsa khususnya BTV yang mengikuti acara ini, jangan sampai lupa, ajarkan kepada anak-anak kita, orang-orang di dalam rumah tangga kita sendiri, untuk membackup. Siapa tahu nanti kita nggak sempat berniat setiap malam. Awali niat sekarang ini, jangan besok malam, jangan lusa malam, terlambat. Harus berniat di awal Ramadan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Saya ulangi sekali lagi, saya berniat untuk berpuasa Ramadan tahun ini karena Allah. Sudah selesai. Mau bahasa Arabnya, nawaitu shawma Ramadan fi hadhihi sana lillahi ta'ala. Nah, besoknya atau nanti malam ini juga kita sudah habis salat tarawih, berniat lagi nggak apa-apa, double niat nggak apa-apa kan. Dapatkan inspirasi dari tausiah menyejukkan, hiburan Islami yang mendidik, serta kisah-kisah penuh makna lewat program yang dibawakan oleh Gus Miftah. Kenapa sih ketemu Ramadan itu harus happy?
Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Sahur itu justru disunahkan di akhir waktu. Gemar Ramadan setiap hari jam 4:30 pagi. Berita 1, bersatu raih berkah. Siapa tuh masih ada yang kurang-kurang, masih banyak pertanyaan seputar bulan Ramadan gitu kan. Kita nambah ilmu yuk, nanya-nanya soal Ramadan juga yuk. Yes. Ternyata kita emang harus tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati sebelum kita memasuki Ramadan. Hati harus menguasai akal, Betul. akal harus menguasai nafsu. Mulai bukan di ruang tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Berita 1, bersatu raih berkah. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita 1, bersatu menginspirasi. Para pemirsa BTV, mengapa kita harus bersyukur? Mungkin ada anggota keluarga kita tahun lalu masih bersama dengan kita. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu saudara kita, atau mungkin istri atau suami kita, atau mungkin anak-anak kita. Tapi karena satu dan lain hal, tidak lagi bisa bergabung bersama kita di rumah ini untuk makan sahur nanti. Ya, mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Akhirnya kita tidak lagi bisa berjamaah, kita tidak bisa lagi makan sahur berbarengan. Kita lagi tidak bisa pergi sholat tarawih berjamaah bersama. Nah, kita diberikan umur oleh Allah untuk bisa menjumpai Ramadan kali ini. Nah, mari jangan-jangan nanti kita punya giliran nanti untuk dijemput. Jangan-jangan kita belum tentu bisa berjumpa lagi Ramadan akan datang. Karena kita kan masing-masing membawa umur kan. Umur itu kan di tangan Allah. Dokter juga mati. Orang banyak uangnya juga mati. Siapapun bisa mati, nggak ada yang abadi. Karena itu mumpung kita berjumpa bulan suci Ramadan kali ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya para pemirsa, terutama pemirsa BTV, mari benar-benar kita berikrar bahwa Ramadan kali ini aku harus menjadi insan kamil, aku harus menjadi umat Islam yang terbaik. Aku betul-betul akan berjanji kepada Tuhanku bahwa Ramadan kali ini insya Allah akan menjadi Ramadan yang terbaik buat aku. Kalau selama ini sholat sunatnya kurang, maka aku akan saya lengkapi dengan seluruh rangkaian sholat-sholat sunat, tidak akan saya tinggalkan. Kalau selama ini kami tidak makan sahur, langsung habis tarawih makan, disunatkan loh orang makan sahur. Sempurna puasa kita kalau kita bangun makan sahur. Ya. Kalau selama ini kita tidak sholat tahajud, bulan suci Ramadan itu paling bagus untuk berdiri di malam hari. Qiyamul lail itu sangat penting. Saya menghimbau kepada kita semuanya, mari kita banyak begadang di malam hari Ramadan untuk mengejar pahala yang berlipat ganda ini. Saya juga menghimbau kepada diri saya dan kita semuanya, mari mengunci mulut kita untuk tidak membicarakan aib saudaranya sendiri. Jangan pernah berbohong dan jangan pernah membicarakan aib saudaranya sendiri. Jangan nyumpahin orang, jangan bersumpah palsu, jangan suka murkah terutama di siang hari. Itu akan membatalkan atau bisa merusak pahala puasa kita. Ya, mari kita menjinakkan mata kita, pandangan kita untuk tidak suka menancap dan mengintip pada satu objek tertentu yang terlarang. Mari kita memelihara telinga kita untuk tidak kerjaannya ngerumpi melulu. Mari kita mengendalikan tangan kita. Siapa yang mau dipegang, diraba, tanda tangan fiktif dan sebagainya. Kemana kaki ini melangkah? Jangan-jangan masih seperti sebelum Ramadan. Lebih banyak melangkah ke mal, ke tempat-tempat dosa maksiat. Kali ini kita rubah, kaki ini harus lebih banyak melangkah ke rumah-rumah ibadah. Musalla, masjid, langgar, surau, apalagi kalau masjid. Ya. Kemudian juga pikiran kita, mari kita bersihkan. Selama ini kita dipadati dengan pikiran-pikiran kotor macam-macam.
mikirin punya orang lain. Nah sekarang kita bersihkan pikiran kita. Jiwa kita pun juga harus bersih. Jangan-jangan di sini masih penuh dengan dendam, syirik, cemburu dan sebagainya. Mari kita lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya insya Allah besok kita berpuasa, mari kita menciptakan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Kalau puasa awal-awal kita itu bagus, ngikut hari-hari berikutnya para pemirsa. Kalau puasa itu di awalnya kita mendisiplinkan diri, pokoknya hari ini aku akan membaca minimum 1 juz. Sambil macet ke kantor, aku harus baca 1 juz. Pulang dari kantor, ya, aku juga harus baca 1 juz, 2 juz loh, nggak terasa. Kalau ada orang nggak bisa baca di mobil mungkin pusing, bawa tasbih dong. Tasbih kan sekarang ini banyak, ini bisa kita pakai tasbih elektronik, ya. Dia bisa menghitung sendiri. Pokoknya kita ngucap. Ya. Nah, kalau nggak bisa, tidur. Tidur itu juga dapat pahala daripada membelalak matanya ngintip kemana-mana itu kan. Daripada lihat YouTube-nya macam-macam isinya, begitu buka, yo, macam-macam bisa merusak pandangan kita dan itu bisa juga merusak pahala puasa kita. Nah inilah, jadi para pemirsa BTV, mari kita menjadikan momen Ramadan ini sebagai usaha untuk menciptakan insan kamil, diri pribadi yang sangat utuh dan sangat indah. Para pemirsa BTV, izinkan saya memimpin doa. Malam awal Ramadan ini mari kita berdoa. Mari kita berdoa para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, terima kasih Engkau memanjangkan umur kami sampai bisa menjumpai bulan kesayangan kami. Ya Allah, kami bersyukur juga karena Engkau memberikan kami kesehatan bersama seluruh keluarga kami. Dan insya Allah kami akan berjanji di bawah pertolongan-Mu, maka insya Allah kami akan menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh kemampuan kami, semaksimal kami untuk menciptakan Ramadan kami ini kan lebih baik. Ya Allah, meskipun niat kami seperti ini, tetapi Engkau Maha menentukan. Izinkanlah kami menyerahkan diri ini kepada Kamu, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami memohon agar Ramadan kali ini lebih baik, lebih berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pak, punten Pak, saya ngapain Pak? Saya ngaso. Bapak makan belum? Ini kan motor Mas Indra tuh. Ini aku kasih Mas Indra. Jadi kan Mas Indra juga aku ingat kalau Mas Indra ulang tahun. Ini hadiah saya persembahkan buat anak saya yang hadiah dari Allah, antaranya Mas Hasan lah. Makasih ya Allah. Allahu Akbar. Sahabat hati, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kasih, setiap tangan yang terulur dengan keikhlasan, selalu memiliki makna lebih dari yang kita bayangkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang kita senangi, tapi juga seberapa besar kesenangan yang mampu kita beri pada dunia yang selalu mengharap sukacita. Mereka yang tetap memilih untuk berjalan saat hidup memberi ujian dengan harapan yang tak pernah padam. Inilah rangkaian kisah kebaikan yang menyimpan makna-makna ketulusan yang bisa terpatri tidak hanya di ingatan, tapi juga dalam hati setiap insan, hanya di Setulus Hati. Sahabat hati, kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus tak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi pengingat untuk orang banyak. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa kepedulian berikut ini. Baru-baru ini, seorang bapak parubaya menunjukkan aksi tulusnya saat berada di atas sebuah jembatan yang sebagian tergenang oleh banjir dampak hujan terus-menerus. Pria itu tak gentar merogoh setiap saluran air untuk menarik dedaunan dan serpihan pasir yang menghambat dengan tangannya sendiri, dan memastikan genangan air mengalir langsung ke sungai yang ada di bawah jembatan. Berbuntet lor iki lor, berbuntet lor, berbuntet. Tanpa peduli bahaya mengancam, di mana arus lalu lintas cukup ramai, namun ia tulus melakukannya tanpa diminta ataupun disuruh. Dan siapa sangka, pria yang hanya berkaos singlet bak pahlawan ini ternyata adalah seorang kepala desa Sendang Wonogiri.
Motor toh akhirnya tuh. Hal serupa juga dilakukan oleh seorang ibu di kota Bengkulu. Melihat genangan air meninggi di jalan raya, ia rela berjongkok terkena cipratan air akibat kendaraan-kendaraan yang melintas hanya demi mengorek sumbatan yang ada di saluran air menuju selokan tanpa ada rasa jijik sekalipun. Wah guys, ini ya banjir ngalir. Mereka bukan petugas kebersihan, bukan pula orang yang mendapat upah untuk itu. Mereka hanya orang-orang yang peduli, yang tak ingin melihat genangan semakin meluas dan mengganggu serta mengancam bahaya orang lain. Ketulusan sejati justru terlihat dari mereka yang tetap memilih untuk membantu, meski dirinya sendiri pun tengah memikul tanggung jawab besar, seperti dalam kisah berikut ini. Mana dia? Nah, perasaan tadi sih. Nek, sini nih. Astagfirullahaladzim. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video seorang nenek yang ketakutan hingga bersembunyi di semak-semak saat didatangi penagih bank keliling. Dalam sebuah video yang viral itu, sang ibu berusaha menghindar agar tidak bertemu dengan petugas yang menagih utangnya. Hingga peristiwa ini menuai banyak reaksi dari warganet, mulai dari melontarkan lelucon hingga simpati. Nih. Ngapain sembunyi, Nek? Namun di balik kisah getir seperti itu, masih ada secercah ketulusan yang jarang tersorot. Salah satunya adalah kisah seorang penagih bank keliling yang menjalankan tugasnya dengan penuh empati. Saat mendatangi seorang ibu tua yang sehari-hari berjualan demi merawat anaknya yang sudah 12 tahun stroke, pria ini tetap menagih dengan santun dan penuh perhatian tanpa tekanan apalagi ancaman. Dari mana hujan-hujan? Astaga. Hujan-hujan, oi. Mak basah itu. Astaga. Dari jam berapa dagang, Mak? Pagi? Hah? Bahkan ketika sang nenek menyerahkan uang hasil jerih payahnya hingga hujan-hujanan, pria ini mengembalikan uang cicilan setengahnya untuk sekedar bekal nenek tersebut. Baru dapat 40 belanja jualan deh. Ini buat Mak jajan satu ya, 10.000 Mak ini. Ya? Ya. Ku mohon restu dalam langkahku. Di tengah kerasnya hidup, tak semua orang memiliki keberuntungan yang sama. Ada yang harus menghadapi kesulitan tanpa tahu kemana harus meminta pertolongan, seperti yang dialami oleh seorang bapak berikut ini. Seorang pria melihat pemandangan yang menggetarkan hati, di mana seorang bapak duduk lesehan di pinggir jalan, memangku anaknya yang tertidur lelap. Yang ternyata ia dan anaknya belum makan sejak pagi.
Pria ini pun langsung menawarkan makanan pada bapak tersebut dan memberinya sekotak makanan dengan porsi yang cukup banyak. Tak ada satupun manusia. Pak, punten Pak, lagi ngapain Pak? Lagi ngaso. Kamu udah makan belum? Anaknya juga belum makan. Bapak mau makan apa hari ini Pak? Apa aja? Aku ada makanan Pak. Jadikanmu lebih dari dewasa. Dari obrolan singkat, pria ini juga akhirnya mengetahui kalau bapak yang seorang office boy yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Kini sedang ketakutan karena pemilik rumah murka menagih akibat ia tak mampu membayar kontrakan hingga ia hendak menjual sebuah sarung yang dimilikinya. Tak ada satupun manusia. Apa itu Pak? Sarung. Mungkin inilah cara yang kasar. Tanpa ragu, sebelum pergi, pria ini juga menyelipkan beberapa lembar uang ke tangannya. Bapak itu menjabat tangan pria ini sambil berkali-kali mengucapkan syukurnya. Paling aku cuma sakit segini dong Pak ya? Ya? Iya ya. Amin, amin, amin. Iya, siap, siap. Di saat yang genting, ketulusan seseorang bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan, meski dari seseorang yang asing sekalipun. Ceritakan kembali pada dunia. Ketulusan dan kejujuran adalah nilai yang tak ternilai harganya, terutama ketika seseorang diberi amanah untuk menjaga sesuatu yang bukan miliknya. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan menjadi ujian terbesar, seperti yang dihadapi oleh seorang bapak berikut ini. Seorang pria mendatangi rumah tetangganya untuk menitipkan sebuah motor. Dan permintaan itu diterima dengan baik oleh tetangganya. Mau nitip motor boleh nggak Mas? Boleh, boleh aja. Oke. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Siap, siap. Tungguin. Namun tak lama setelah itu, datanglah seseorang yang mengaku sebagai teman si pria dan meminta izin untuk meminjam motor tersebut. Sayangnya, bapak yang dititipkan motor itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ia tak serta-merta menyerahkannya, melainkan meminta orang tersebut untuk menghubungi pemilik motor demi memastikan bahwa permintaan itu benar adanya. Siapa ya Mas? Ini Mas, saya temennya Mas Hasan, kesini mau minjem motornya. Coba Mas Hasan dihubungi, nanti aku yang ngomong. Kalau memang benar-benar kamu temannya suruh ngambil, kan ini tanggung jawab saya. Dan tanpa diduga, pria yang menitipkan motor itu tiba-tiba datang dan justru mengatakan bahwa motor yang ada di hadapan mereka adalah milik si bapak. Bener nih temannya? Tadi mau pinjem motor. Pakai yang sana aja. Soalnya ini motornya Mas Indra. Oke. Maksudnya gimana? Kebingungan pun menyelimuti wajah bapak bernama Pak Indra itu. Hingga pria yang menitipkan motor lantas memberitahu maksud dan tujuannya, yang dimana sengaja memberikan motor itu untuk Pak Indra sebagai hadiah ulang tahun. Ini kan motor Mas Indra tuh. Ini aku kasih Mas Indra. Jadi kan Mas Indra juga aku ingat kalau Mas Indra ulang tahun. Ini hadiah saya persembahkan buat anak saya. Yang hadiah dari Allah, antaranya Mas Hasan lah. Ya Allah. Allahu Akbar.
Dan kesabaran hatinya kembali terlihat ketika ia mengatakan bahwa motor tersebut akan ia hadiahkan kembali kepada anaknya sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab seorang ayah. Meski penampilannya kerap dipandang negatif, namun ketulusan hatinya tidak hanya terlihat dalam menjaga amanah, tetapi juga dalam berbagi kebahagiaan kepada orang yang ia cintai. Ikhlas itu enak diucapkan, tapi susah sekali untuk kita amalkan. Maka itu ikhlas itu adalah tanpa pamrih kita melakukan suatu kebaikan. Kalau kebaikan dilakukan karena ada maunya selain Allah, maka itu bukan ikhlas. Kalau kita tidak pernah memamerkan diri kita, orang muji kita itu urusan dia. Yang penting kita jangan jual diri kita kemana-mana. Mudah-mudahan puasa kita kali ini, kita terasa menjadi seorang mukhlisin, bahkan kalau perlu menjadi mukhlasin. Melihat dunia dari sisi lain, memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia. Perluas wawasan dengan Jendela Dunia. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di program Sejarah Islam, sebuah tayangan yang akan membawa kita menyelami sejarah dan makna di balik peristiwa-peristiwa penting bagi kaum muslimin. Pahami seluk-beluk agama Islam melalui cerita sejarah yang megah dan penuh kisah. Lewat Sejarah Islam setiap hari jam 4 pagi. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Siapa tuh masih ada yang kurang-kurang, masih banyak pertanyaan seputar bulan Ramadan gitu kan. Kita nambah ilmu yuk, nanya-nanya soal Ramadan juga yuk. Yes. Ternyata kita emang harus tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati sebelum kita memasuki Ramadan. Hati harus menguasai akal, akal harus menguasai nafsu. Mulai kelumpukan di ruang tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Ikhlas itu enak diucapkan, tapi susah sekali untuk kita amalkan. Maka itu ikhlas itu adalah tanpa pamrih kita melakukan suatu kebaikan. Kalau kebaikan dilakukan karena ada maunya selain Allah, maka itu bukan ikhlas. Kalau kita tidak pernah memamerkan diri kita, orang muji kita itu urusan dia. Yang penting kita jangan jual diri kita kemana-mana. Mudah-mudahan puasa kita kali ini, kita terasa menjadi seorang mukhlisin, bahkan kalau perlu menjadi mukhlasin. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa, sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1. Bersatu menginspirasi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di program Sejarah Islam, sebuah tayangan yang akan membawa kita menyelami sejarah dan makna di balik peristiwa-peristiwa penting bagi kaum muslimin. Pahami seluk-beluk agama Islam melalui cerita sejarah yang megah dan penuh kisah. Lewat Sejarah Islam setiap hari jam 4 pagi. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya Iqbal Switami Harja. 90% bahan baku untuk obat-obatan di Indonesia ini masih impor. Kendaraan listrik ini udah jadi sebuah keniscayaan yang mau nggak mau memang harus jadi perhatian kita. Kita perlu mencari hal-hal seperti itu, membangun nilai industri mulai tadi dari hulu sampai hilirnya. Saksikan Investor Daily Talk setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Berita 1, Bersatu menginspirasi.
Sahabat hati, sejatinya ketulusan tercermin dalam cara seseorang memanusiakan manusia, memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan dan kasih sayang, terutama mereka yang telah tulus mengabdi dan memberikan manfaat dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh sepasang majikan dalam momen perpisahan berikut ini. Sebuah momen haru menunjukkan saat sepasang majikan memberikan kejutan istimewa pada asisten rumah tangganya yang sudah mengabdikan diri selama 30 tahun. Diketahui ART tersebut hendak pulang ke kampung halaman setelah 3 kali dekade bersama majikannya. Dan di momen perpisahan mereka, tampak majikan tersebut menunjukkan sebuah kotak kecil berwarna merah di hadapan ART-nya yang ternyata berisi perhiasan senilai 30 juta rupiah. Seketika ART tersebut tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya di hadapan kedua majikannya yang sangat murah hati itu. Dan isak tangis pun pecah ketika sang majikan memakaikan sebuah kalung indah di lehernya. Tak mampu berkata-kata, hanya bisa terus memandangi kotak merah yang diberikan oleh kedua majikannya dengan tatapan penuh rasa syukur. Hadiah itu bukan sekadar perhiasan, tetapi simbol cinta dan penghormatan atas pengabdian seseorang yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Di tengah kesibukan menjalankan profesi masing-masing, ada momen-momen di mana ketulusan muncul tanpa diminta. Bukan sekedar berbagi tugas atau tanggung jawab, tetapi menunjukkan empati yang tulus kepada sesama. Seperti yang tergambar dalam kisah singkat berikut ini. Di balik setelan jaket ojol yang sederhana, ada seorang bapak yang berjuang tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk buah hatinya. Siang itu ia berdiri di depan sebuah gedung menunggu pesanan makanan yang harus ia antar. Namun ada satu hal yang membuat pemandangan ini begitu menggetarkan hati. Di dadanya, seorang anak kecil terlelap dalam gendongannya. Di balik ketulusan seorang ayah, ada ketulusan lain yang ditunjukkan oleh 2 orang petugas keamanan gedung yang sedang berjaga, menghampiri dan dengan hangat mengajak bapak itu masuk ke dalam lobi gedung. Tampak kedua petugas keamanan itu juga mengarahkan bapak ojol tersebut untuk duduk di kursi lobi yang sejuk ber-AC. Momen sederhana yang baru-baru ini beredar di media sosial sukses membuat warganet kagum atas keluasan hati para pejuang nafkah ini yang tulus menjalani kewajiban tugasnya masing-masing. Ini menjadi bukti bahwa di balik profesi-profesi yang dijalani dengan hati yang tulus, bisa membawa kebaikan bukan untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Percayalah, di dunia ini memang banyak orang dengan mudahnya berbagi di atas keberlimpahan hidupnya. Namun ternyata ada juga orang-orang yang meski hidup dalam keterbatasan, tetap rela berbagi tanpa takut kekurangan. Seperti yang dilakukan oleh seorang ibu pengamen badut berikut ini. Seorang ibu dalam kostum badut duduk di pinggir jalan bersama 2 anaknya. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang mendekat dan meminta bantuan hanya Rp5.000 untuk ongkos pulang naik angkot. Ya. Ibu, maaf banget, dompet saya hilang. Saya mau pergi ke Kopo. Ya. Sedangkan naik angkot 5.000, Bu. Oh ya. Saya
ada uang. Boleh minta bantu? Oh iya boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Siapa sangka, tanpa ragu ibu badut itu menyerahkan uang hasil jerih payahnya yang hanya Rp6.000. Ini ada uang segini 3 hari. 3 hari ibu dapat segini? Ya. Berapa ini teh Bu? 6.000. 6.000? Ya. Saya paling perlu naik angkot 5.000. Ya udah ini kalau ada butuh ya ini bawa aja. Beneran ini Bu? Iya, boleh. Ikhlas? Ikhlas. Kalau anaknya nanti gimana Bu? Nanti juga ada lah. Gimana? Ada rezekinya nanti juga mudah-mudahan. Ini buat adik aja yang penting ada bisa pulang. Padahal ia juga membutuhkan, namun ia ikhlas menolong orang yang menurutnya lebih membutuhkan. Hingga tak lama berselang, pria itu kembali. Tetapi bukan untuk mengucap terima kasih, ia justru mengembalikan uang tersebut. Dan ternyata ia hanya ingin menguji ketulusan dan kejujuran seseorang. Dan ibu badut itu telah menunjukkan hati yang tulus tanpa takut kehilangan. Sebagai bentuk apresiasi, pria itu memberikan sebuah amplop berisi sejumlah uang. Punten Bu, ini uangnya saya kembaliin lagi. Karena saya sekarang lagi tes kebaikan Ibu. Itu saya senang banget lihat Ibu baik, ngebantu orang yang membutuhkan. Nah, rezeki Ibu bakal dilimpahkan. Amin. Ini ada rezeki buat Ibu. Alhamdulillah, ya Allah, makasih. Meski raut wajah harunya bersembunyi di balik topeng badut yang ceria, namun dari getaran suaranya ada rasa syukur yang tak menyangka. Terlebih rezeki itu datang di saat dirinya benar-benar membutuhkan untuk membayar kontrakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezeki mah nggak ada yang tahu ya Ibu ya. Iya, makasih Dek. Ibu teh pengen bayar kontrakan, itu belum bayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling penting Bu, kita harus bekerja jujur. Iya. Sama kita harus saling membantu sesama manusia ya. Iya. Dalam kesederhanaan, kisah ini mengajarkan kita makna keikhlasan yang sesungguhnya, bahwa memberi bukan soal berlimpah, tetapi soal hati yang lapang. Tulusnya hati hadir tanpa perlu diminta, seperti hujan yang turun tanpa menunggu seruan bumi. Ada orang yang memilih untuk berbagi pada mereka yang tengah membutuhkan, bukan karena diminta, tetapi karena ia ingin. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria yang satu ini. Tak selalu seperti apa ya. Seorang pria melangkah mendekati seorang bapak penjual anyaman bambu yang tengah duduk beristirahat di pinggir jalan. Pria ini langsung saja menyodorkan sebungkus biskuit sebagai obat lelah untuk bapak tersebut. Dan meski hanya sedikit makanan dan air, tampak bapak itu begitu mensyukuri pemberiannya. Pak, ayah, nak. Kita cina hiji teh 3.000 perak kanya abah natenya. Besar opat we nya wios. Namun setelah pria ini mengetahui bahwa dagangan bapak itu belum laku dan mendengar sedikitnya untuk yang diterimanya, ia dengan ringan membeli lebih dari satu. Bahkan menawarkan anyaman tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga aslinya. Sang bapak hanya bisa tersenyum kaget dan mempersilakannya. 50.000 hiji wios. 50.000 hiji. Langsung mana?
Ternyata bukan hanya sekedar tong kosong nyaring bunyinya, ia benar-benar membayar dengan harga yang lebih dari cukup untuk bapak tersebut. Namun ketika mengetahui bahwa uang itu akan digunakan untuk menafkahi keluarga sang bapak, hatinya semakin tergerak. Tanpa bimbang, pria ini terus mengeluarkan lembaran demi lembaran uang, membuat bapak itu hampir tak percaya atas kebaikan yang diterimanya hari itu. Punya anak gitu, kalau istri gitu kan orang itu nuhun pisan alhamdulillah, bikin barokah, bikin manfaat. Amin. Amin. Amin Andi. Alhamdulillah. Kayak apa? Sahabat hati, ketulusan dalam berjuang tak selalu diiringi keluhan. Ada orang-orang yang memilih tetap tersenyum, tidak mengeluh, tidak menyerah, dan justru menebarkan energi positif di sekitar mereka. Dan tanpa disadari, keceriaan mereka menjadi magnet kebaikan seperti dalam kisah berikut ini. Berpencar Di sudut pasar, seorang pria melihat pedagang cemilan di atas kursi roda. Pria ini menghampiri dengan niat tulusnya dan membeli dagangan ibu itu dengan caranya yang unik. Tak hanya sekadar bertransaksi, tetapi juga membangun kehangatan di tengah pertemuan mereka. Mbak, ibu dari 1 sampai angka 10 mau pilih angka berapa? Dia bilang satu. Angka 1? Kenapa cuma 1? 10 aja ya? Angka 10 ya? Ya udah, aku beli 10 nggak apa-apa ya. Berapa harganya satunya berapa? 2.500. 2.500 satunya. Oke. Dan benar saja, pria ini larut dengan kisah menyedihkan kehidupan lansia yang bernama Ibu Jurep ini. Yang dimana ia adalah pejuang hidup sebatang kara, tinggal di sebuah kios pasar dengan biaya sewa murah yang diberikan secara belas kasih oleh seorang yang ingin membantunya. Ini kenapa Ibu Jurep kenapa masih jualan? Ibu tinggal sendirian, suami meninggal. Tinggalnya sendirian. Di mana tinggalnya? Itu orang. Ini di warung ini. Nyewa. Tapi orang itu duitnya agak kan 1 bulan 500. Saya suruh bayar 150. Dia yang 300. Oh jadi dia bantu sewain, ibu tapi diminta dibayarnya 150.000 aja. Namun meski mendapatkan tempat berteduh, hidupnya masih jauh dari kata nyaman. Yang lebih memilukan, di atas kursi roda itu ada harapan besar Ibu Jurep, di mana ia ingin sekali mengobati tulang belakangnya yang terlepas, yang kini membuatnya harus terus berada di kursi roda. Keinginannya untuk menjalani operasi sangatlah besar, tetapi biaya yang harus ia kumpulkan mencapai 15 juta rupiah. Jumlah yang tampak mustahil dengan hasil jualannya yang tak seberapa. Tiap hari jualannya di kursi roda. Ini kakinya kenapa kalau boleh tahu? Bukan kakinya. Apa? Tulang belakang. Tulang? Kakinya bisa? Tulang belakang tapi tidak bersih. Tulang belakangnya bengkok? Bukan bengkok, lepas. Lepas? Dia mau dioperasi, tapi 15 juta. Jadi kalau mau operasi 16 juta biayanya? 15 juta. Baru bisa berdiri. Sedangkan ibu sekarang tinggalnya cuma sendiri aja. Ini kadang-kadang ada yang suka, ada yang suka. Namun, di balik semua kesulitan itu,
Tampak ia tetap selalu tersenyum, menjalani hari-harinya dengan ketulusan dan tetap berpikir positif tanpa sedikit pun menyalahkan keadaan. Ia percaya bahwa selama ia masih bisa berusaha, harapan akan selalu ada. Dan keceriaannya itu ternyata membawa banyak kebaikan pada kehidupan Ibu Jurab meski dalam bentuk kecil. Mendengar kisahnya, pria itu tak hanya sekadar menjadi pembeli, tetapi juga seorang pendengar yang peduli. Ia juga membantu membeli dagangannya dalam jumlah yang cukup banyak untuk dibagikan ke orang-orang, hingga memberi rezeki lebih yang membuat Ibu Jurab merasa senang bersyukur atas ketulusannya. Udah, ini aku tadi beli 10 nggak apa-apa ya, aku masukin ya. Nanti dibagi-bagiin aja boleh ya, dari Bu Jurab ya. Oke, ini udah 10 ya. Ada sedikit buat Bu Jurab ya, ada sedikit rezeki. Ada sedikit rezeki disimpan aja buat nanti Ibu beli makan juga ya. Sama-sama, sehat selalu. Mungkin bagi sebagian orang pertemuan ini hanya sekadar obrolan di sela kesibukannya dunia. Tetapi bagi pria ini adalah momen untuk belajar tentang arti ketulusan, perjuangan, dan keyakinan bahwa harapan tak akan pernah padam selama seseorang masih mau berjuang. Ketulusan adalah bahasa tanpa batas yang mampu menyentuh hati siapa saja, bahkan bagi mereka yang kerap terpinggirkan dan terlupakan. Seperti yang tergambar dalam momen singkat berikut ini. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Seorang ibu dan anak penjual balon seringkali terpinggirkan dan nyaris tak dipandang sama sekali. Orang-orang tak memperdulikannya, bahkan ada yang meremehkan dan memberi perlakuan yang sangat menyakitkan hati, seakan keberadaan ibu tersebut begitu tak berarti. Wajah lelahnya menunjukkan betapa berat hidup yang harus ia jalani, namun ia tetap menerima semua takdir dengan hati yang tulus. Ia tak pernah marah dijahati, ia juga tak pernah marah dikucilkan oleh sesama manusia. Dan di antara semua yang tak acuh, seorang pria datang tanpa banyak kata. Ia tiba-tiba saja menghampiri ibu itu dan tanpa ragu menyerahkan sebuah keranjang berisi banyak makanan, susu, dan boneka untuk sang anak. Dan ternyata ada beberapa lembar uang di dalam amplop. Tidak ada ucapan panjang lebar, pria itu hanya memberi lalu berbalik pergi. Namun dari kejauhan terlihat ia menerimanya dengan penuh isyarat bahwa dengan bantuan kecil itu ia mendapat kembali harapan yang sempat pudar. Momen sederhana ini mengajarkan bahwa tak semua orang di dunia ini diterima dengan baik. Tapi dengan ketulusan, semua bisa terasa lebih baik meski hidup di balik kejamnya dunia ini. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari. Ketulusan sejati tidak selalu datang dari mereka yang berlimpah, tetapi justru dari hati yang tahu bagaimana rasanya berjuang. Meski tengah mencari nafkah untuk diri sendiri, ada orang-orang yang masih rela berbagi dengan yang lebih membutuhkan.
seperti yang terjadi dalam momen sederhana berikut ini. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Seorang pedagang roti keliling berhenti sejenak di sebuah jalan yang sepi. Namun tak lama kemudian, seorang kakek tua melintas perlahan, langkahnya lambat, tangannya meraba-raba dengan tongkat kayu yang setia menuntunnya. Tanpa ada permintaan, pedagang roti tersebut sontak menghampiri dan memberi sebuah roti pada lansia tersebut. Tampak pedagang itu juga memberikan sedikit sentuhan perhatian padanya yang bisa membuat siapapun terenyuh melihat sikap tulusnya. Tak mengharap balasan ataupun pujian dari orang-orang yang mungkin tak sengaja melihatnya, namun ia memilih kembali memikul dagangannya dan melanjutkan langkah. Sikapnya memberikan satu pelajaran bahwa rezeki yang sebenarnya bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang berbagi dengan hati yang tulus. Sandarkanlah lelamu dan cerita. Ketulusan kebersamaan terlahir saat hati-hati bersatu untuk menolong meski dengan cara yang tak biasa. Setiap uluran tangan, sesederhana apapun yang datang dari keinginan tulus untuk membantu, memperlihatkan bahwa dalam kesulitan kita bisa saling berbagi beban dan memberikan harapan. Seperti dalam insiden berikut ini. Bagiku kau tetap yang Di pinggiran sungai yang cukup dalam, tampak beberapa pria tanpa ragu saling menggenggam tangan, membentuk rantai manusia dengan penuh tekad. Mereka saling menarik satu sama lain, menahan beban tubuh di tepian yang licin, yang ternyata hanya demi membantu seseorang yang motornya tercebur ke dalam air. Tak ada yang memikirkan diri sendiri, yang ada hanyalah keinginan untuk menolong. Dengan penuh usaha melalui berbagai cara dan tentunya tenaga yang terkuras, bahkan ada yang rela nyebur, mereka bekerja sama menarik motor dari rendaman air sungai, hingga akhirnya motor itu berhasil diangkat kembali. Bukan sekadar mesin yang mereka selamatkan, tetapi juga bukti bahwa ketulusan dan kepedulian masih mengalir di hati manusia. Setiap cerita yang timbul dari ketulusan hati mengingatkan kita bahwa kebaikan ada di setiap kesempatan. Sekecil apapun, kebaikan mampu membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah. Sampai jumpa di cerita-cerita kebaikan selanjutnya, hanya di Setulus Hati.